Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya dengan Filosofi Channel. Di video kali ini saya mau bikin pastel mercon. Ini pakai ayam sama kentang ya, dan rasanya juga sangat enak. Untuk bagian pinggirnya sangat gurih ya, renyah gitu ya, jadi lembut. Untuk bagian tengahnya, jadi buat kalian yang pengen tahu cara pembuatannya, simak videonya sampai selesai ya, dan jangan lupa juga subscribe, like, dan komennya. Yuk kita intip apa aja sih bahan-bahan yang perlu kita siapkan. Nah, di sini saya sudah beli daging ya 10.000. Ini dapat 3 potong ya, daging seperti ini, kurang lebih ukurannya 300 graman ya. Ini kita akan rebus ya, kurang lebih 10 menit sampai matang ya ayamnya ya. Nah, di sini saya akan balik karena airnya tidak sampai ini ya, menutupi permukaan atasnya ya. Jadi di samping nunggu ayamnya matang, kita siapkan dulu bahan-bahan yang perlu kita siapkan ya. Nah, di sini sudah ada bawang putih 2 dan bawang merah ada 6, dan cabai merah sama cabai rawit 12 sama 12 ya. 12-an gitu. Nah, di sini saya akan tambahkan minyak sayur aja. Jadi biar nanti proses masaknya juga cepat ya. Kalau ditambah air nanti harus menunggu airnya surut dulu ya. Jadi kita blender sampai benar-benar halus. Nah, ini udah halus. Kemudian saya akan angkat ayamnya ya. Ini sudah matang. Biarkan sampai nanti dingin terlebih dahulu ya. Nah, ini ayamnya sudah hangat. Kemudian saya akan suwir-suwir ya ayamnya ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen pakai garpu juga nggak apa-apa, tapi saya pakai tangan aja ya. Nah, ini udah semuanya kita suwir-suwir. Kemudian di sini saya sudah siapkan ya, ini kentangnya 1 biji aja. Ini juga ada daun bawang, dan ini ayamnya yang sudah tadi kita suwir-suwir ya. Kita akan masak bumbunya. Bagi yang suka pedas, kalian bisa tambahin cabenya ya. Masak bumbu sampai mateng. Nah, ini udah mau mateng ya, seperti ini ya. Tuh, kita aduk-aduk terus. Kemudian saya akan masukin kentang ya, yang sudah saya potong dadu kecil-kecil seperti ini. Setengah sendok teh kaldu ayam. Setengah sendok teh juga micin. 1 sendok teh gula. Lalu kita aduk agar semua tercampur merata. Kemudian di sini saya akan tambahkan air ya. Kira-kira ini kentangnya bisa kerendam ya. Ini untuk airnya saya pakai air yang itu ya, bumbu tadi ya. Jadi sayang ya. Kemudian kita masak sampai mateng. Buat yang suka pedas banget bisa ditambahin ukuran cabenya ya. Kita akan cek apakah kentangnya sudah matang. Nah, jangan lupa juga tes rasanya ya. Barangkali ada yang kurang garam atau apa gitu ya. Jadi bisa dikira-kira untuk rasanya. Saya akan cek kentangnya apakah sudah empuk atau belum. Nah, ini udah kelihatan udah matang ya. Jadi di sini saya langsung masukin ayamnya, lalu aduk-aduk. Masukin juga daun bawangnya. Jadi kalau misalkan dirasa ini kurang, ini ya airnya kurang menyerap, kalian bisa tambahkan sedikit aja airnya ya. Karena ayamnya kan sudah matang ya, jadi tidak perlu masak lama-lama lagi ya. Nah, ini udah kelihatan ayam sama kentangnya sudah menyatu ya. Jadi di sini saya mau angkat, udah matang. Kita taruh di piring. Siapkan 3 sendok makan penuh, bisa margarin, bisa juga blue band ya.
Untuk apinya pakai api kecil aja ya kalau udah panas. Aduk-aduk margarinnya. Kalau udah seperti ini kita matikan api kompornya ya. Nah, di sini saya pakai tepung terigunya pakai protein rendah ya. Jadi beli tepung terigunya itu yang plastikan aja. Ini setengah kilo ya. Setengah sendok teh garam. Lalu saya tambahkan 1 butir telur. Kemudian masukin margarin yang sudah kita lelehkan tadi ya. Sambil kita aduk pelan-pelan aja. Nah, setelah kita aduk-aduk, lalu saya mau uleni dengan tangan ya. Saya ratakan terlebih dahulu agar margarin sama telurnya itu benar ini ya, tercampur. Kemudian untuk airnya di sini saya pakai 200 ml ya. Tapi di sini saya masukinnya secara bertahap aja. Nah, ini kurang ya. Lalu kita masukin lagi airnya. Kita uleni lagi. Adonannya kurang sedikit air ya. Jadi saya tambahkan lagi sedikit aja ya. Uleni sampai benar-benar semua tercampur ya. Jadi nanti adonannya juga akan bagus. Ini saya nguleni kurang lebih 5 menit ya. Nah, ini 7 menit berjalan. Nih hasilnya seperti ini ya, adonannya. Tuh. Bisa kelihatan ya, ini ya setengah kalis ya kalau misalkan ngadonin roti itu. Tapi ini enggak kayak roti juga sih, mesti benar-benar kalis. Ini kita istirahatkan kurang lebih 15 menit ya, ditutup dengan kain bersih. Nah, untuk airnya sisa sedikit banget ya, jadi pemakaiannya kurang lebih 190 ml ya. Nah, ini udah 15 menit tuh ya, adonannya seperti ini. Tuh hasilnya seperti ini. Jadi ini adonan enggak kalis ya, enggak kayak adonan roti ya. Kemudian saya akan timbang dan bagi adonannya, kira-kira satu pastel kurang lebih 30 gram ya. Nah, di video sebelumnya saya sudah bikin ya, itu yang pastel jual 1000 itu untuk timbangannya kurang lebih 25 gram ya. Nah, ditimbang adonannya kita tutupin ya pakai kain bersih juga, karena takutnya nanti adonannya bisa mengering ya. Ini lakukan sampai adonan habis, timbang semuanya. Nah, ini udah kita timbang semuanya, kita akan hitung jadi berapa. Untuk satu resep di sini total jadi 29 ya. Tuh. Kita bulat-bulatkan sambil dicubit-cubit agar nanti hasil tekstur pastelnya itu bagus ya. Jadi ini adonannya biar halus, kita bulat-bulatkan terlebih dahulu. Nah, di sini sudah saya siapkan plastik ukuran 1 kilo ya, yang sudah saya potong lalu belah seperti ini, melebar gitu ya. Kemudian saya taruh adonannya di plastik sini, lalu saya lipat jadi 2 plastiknya ya. Nah, seperti ini. Kita ratakan. Lalu saya ambil piring dan kita tekankan ya. Ditekan sambil diputar sedikit. Tuh, seperti ini.
Kalau mau pakai rolling pin juga nggak masalah ya, tapi di sini saya mau coba metode ini ya. Jadi saya akan buka, mau lihat hasilnya seperti apa. Memang sih kelihatannya bagus ya, tapi agak tebal kulitnya ya, jadi kita mesti lebarin lagi ya. Nah, ini berhubung adonannya sudah bagus, kita tarik-tarik ya, tuh seperti ini. Karena kalau cuman ditekan pakai piring itu enggak, kurang lebar ya kalau menurut saya ya, tuh jadi agak tebal. Kemudian saya tambahkan ini ya, isiannya 1 sendok makan. Lalu kita tempelkan bagian ujung-ujungnya sambil kita ini ya, tekan pelan-pelan. Nah, setelah ini udah nempel, lalu kita ulang ya, tekan-tekan lagi agar benar-benar nempelnya itu rapet ya. Kalau menurut saya lebih cepat pakai ini ya, tangan, ketimbang pakai cetakan pastel. Nah, ini bagian ujung pinggirnya sudah menyatu ya. Kemudian saya akan lipat mulai dari bawah ya. Kita tekan, lalu kita tempel, tekan, tempel, tekan, tempel, tekan, tempel, tekan, tempel, terus sampai ke atas ya. Ini sangat gampang kalau menurut saya ya. Tuh, ini mudah banget tuh. Tinggal ditekan, ditempel, tekan, ditempel ya. Tuh, ini juga hasilnya lebih bagus dari cetakan ya. Untuk bagian ujungnya kita tekan. Nah, seperti ini ya. Jadi tidak ada yang bolong nanti ya. Kalau digoreng itu nanti ini akan melembung gitu ya, kayak balon. Tuh hasilnya, pinggirnya bagus kan? Rapet dan rapih. Pastel udah siap kita goreng, lalu panaskan minyak ya. Minyaknya kira-kira cukup ya. Nah, ini udah benar-benar panas, kemudian baru kita taruh pastelnya ya. Kalau belum panas jangan ditaruh. Kalau menggoreng pastel itu memang butuh minyak banyak ya, jadi agar hasil gorengan pastelnya itu melembung bagus gitu ya. Walaupun setelah digoreng pastel itu enggak terlalu berminyak ya, enggak kayak risol gitu ya. Pastel itu kering gitu setelah digoreng, tapi memang menggoreng pastel itu butuh minyak banyak agar nanti gorengan pastelnya itu lebih bagus ya. Buat yang baru bergabung di channel ini, kalian bisa belajar aneka masakan, bikin kue, atau menghias kue ya. Jadi kalian tinggal tekan tombol subscribe dan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Untuk apinya pakai api sedang aja ya. Nah, ini udah agak kecoklatan ya. Udah matang ya, ini udah coklat. Jadi tidak perlu menggoreng lama-lama ya. Kalau kulitnya sudah kecoklatan kita angkat karena isinya sudah matang. Untuk tekstur kulitnya ini sangat renyah ya. Video sebelumnya saya sudah upload ya pastel yang jual 1000, jadi isi sayuran, wortel sama kentang bihun ya. Jadi kalian bisa lihat itu bahan-bahannya juga sangat ekonomis. Nah, ini udah matang semua ya. Tuh, ini hasilnya bagus banget kan? Nah, ini penggorengan terakhir, jadi udah matang semua ya. Totalnya jadi 29 biji pastel ya. Tuh, hasilnya bagus-bagus banget. Pastel juga cocok ya untuk sarapan pagi atau cemilan sore sama teh, enak banget. Tuh, ini teksturnya, kita akan buka ya dalamnya. Untuk bagian pinggirnya sangat kering ya.
Yang sudah nonton videonya, terima kasih banyak ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Dan jangan lupa juga subscribe, like, dan komen. Tekan tombol loncengnya juga ya, biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye.